datang di video kami mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara. Perkenalkan, nama saya Desti Gladysatwenti Marpaung. Saya Prani Syambing. Dan saya Kevin Arga Putra Sidabuke. Video kali ini kami buat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman yang diampu oleh dosen kami, Bapak Alexander Siberu. Pada video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan secara rinci hasil diskusi kami untuk soal yang diberikan di platform HackerRank sebagai bagian dari tugas UAS kami yang berjudul Word Order. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk pembahasan soal, aku mau jelaskan sedikit tentang apa sih itu word order. Jadi word order adalah menghitung jumlah kata unik dari sekumpulan kata yang diberikan serta menentukan frekuensi kemunculan setiap kata dengan tetap mempertahankan urutan kemunculan pertama. Program harus mampu mengenali kata yang berulang, menambah jumlah kemunculannya, dan menampilkan hasil sesuai dengan urutan awal. Kata tersebut muncul pada input. Dalam kasus ini, diberikan sejumlah kata yang mungkin mengandung perulangan. Program diminta untuk menentukan jumlah kata unik atau distinct words serta menghitung beberapa kali setiap kata tersebut muncul dalam data masukan. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan sesuai dengan urutan kemunculan pertama kata pada input. Hal ini penting karena urutan data seringkali memiliki makna tertentu. Misalnya dalam analisis log, pemrosesan bahasa alami atau pengolahan data pengguna. Baik, setelah kita paham apa itu word order, selanjutnya kita akan mengimplementasikannya ke dalam Python code. Jadi, sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi yang pertama kita buat adalah dev process underscore kata dalam kurung parameternya i, n, dan data titik dua. Pertama sekali di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama proses kata dengan parameter i sebagai penanda urutan input. Sebagai penanda urutan input, n adalah jumlah kata yang akan dimasukkan, dan data berfungsi sebagai list kosong yang nantinya digunakan untuk menyimpan kata dan jumlah kemunculannya. Lalu setelah itu kita buat perulangannya. Jika i sama dengan n, maka kembalikan baru, yang artinya jika i sudah sama dengan n dan semua kata sudah selesai proses, fungsi berhenti. Ini penting agar perulangan tidak berjalan terus tanpa henti. Lalu kita buat word sama dengan input baru strip baru jika ketemu sama dengan false, yang nanti akan meminta user memasukkan sebuah kata, dan strip digunakan untuk menghapus semua spasi di awal dan akhir kata yang nanti kita input atau masukkan. Sedangkan variable font sama dengan false ini digunakan untuk menandai apakah kata yang ada di dalam kata awal yang awalnya dianggap belum ditemukan. Baru kita buat perulangan pertama for j in panjang data, for j in panjang data yang berfungsi untuk mengecek semua kata yang sudah diterima disimpan di indeks D. Indeks J adalah indeks data yang dimulai dari 0 sampai n kurang 1, baru C jika sama maka nilainya true. Lalu untuk perulangan kedua kita buat for k in range panjang kata juga, index word panjang kata jika if a lebih besar sama dengan panjang data dalam list J yang dimulai dari indeks 0 outward tidak sama dengan data J indeks 0 dan data K. Ini same sama false, baru kita break. Artinya jika posisi huruf kamu lebih panjang kata lama atau huruf tidak sama, maka perulangan berhenti karena perlu dicek lagi. Lalu
for if same and word and panjang word sama panjang data dalam list J yang dimulai dari 0, maka data dalam list J ditambah 1 masuk ke indeks 1 dan baru kita break. Ini digunakan untuk mengecek panjang kata, dan kata akan dianggap sama jika semua huruf cocok dan panjang katanya juga sama. Jika sudah ada fungsi ini, kata sudah ada, fungsi ini akan menambah jumlah kemunculan data, menandai bahwa kata sudah ditemukan, dan setelah ditemukan ulangan berhenti. Lalu untuk mengecek apakah kata belum ada dalam daftar, kita akan membuat if not found, baru data titik append dalam list word kita sama 1. Jika setelah dicek kata tidak ditemukan, kita tambahkan data dengan jumlah awal 1, baru kita buat proses. Kita akan memanggil fungsinya kembali dengan proses underscore kata, baru masukkan lagi tambah 1 koma data. Oke, setelah perulangan selesai kita buat, kita akan membuat main programnya. Jadi sini kita buat input, baru kita masukkan, kita buat variabelnya karena jumlah kata, baru kita buat list kosongnya yang menampung data yang kita input nanti, data sama list kosong, baru kita buat lagi proses untuk kata dimulai dari 0 dan data, baru kita print panjang data dengan for in range data panjang data, maka print data dari data i ke list 1, dari list 1 baru kemudian kita panggil lagi fungsi spasinya. Oke, mungkin segini saya. Ini hanya main programnya. Di sini kita akan menjalankan fungsinya yang dimulai dari 0, dan fungsi akan berjalan sampai i sama dengan 0. Lalu program akan menampilkan jumlah dan kemunculan tiap data. Di program ini menggunakan fungsi rekursif dan perulangan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kata yang diinput dengan cara membandingkan kata secara huruf per huruf dan menyimpannya ke dalam list. Di sini kita akan mulai pengujiannya. Kita save dulu. Oke. Oke, kita akan mengujinya. Kita masukkan jumlah katanya ada 3. Kita masukkan contohnya apple, banana, dan apple lagi. Oke, di sini ada 2 kemunculan data, ada dua kalimat, ada 2 apple dan banana dengan jumlah kemunculan apple muncul sebanyak 2 kali dan banana muncul sebanyak 1 kali. Nah, setelah tadi teman-teman saya sudah menjelaskan secara detail mulai dari teori hingga teknis implementasinya, kita bisa melihat bahwa inti dari word order ini adalah tentang akurasi dan menjaga struktur. Kita tidak hanya sekedar menghitung berapa banyak kata yang muncul, tetapi kita juga memastikan bahwa identitas urutan asli tidak hilang. Nah, dengan menggunakan pendekatan rekursif yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa melakukan pengecekan setiap panjang kata dengan lebih spesifik, sehingga program mampu menghasilkan data yang valid baik dari jumlah kata unik maupun frekuensi kemunculannya. Hal ini tentu menjadi krusial dalam pengolahan data seperti analisis log atau bahasa alami agar makna tetap terjaga. Baik, itulah tadi pembahasan dan penjelasan lengkap dari kami mengenai word order yang ada pada soal HackRank untuk tugas UAS pada mata kuliah pemrograman. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Saya Desti Gariswati Marpaung dan juga teman-teman saya tadi. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatannya. Bye-bye.